Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalam 'alal insya, pembahasan tentang insya. Insya imma talabiyun aw ghairu talabi fa talabi ma yastad'i matluban wa yuhasilin waqta talab. Dalam insya kita kalau kemarin kita membahas tentang khobar, dan sekarang kita akan membahas tentang masalah kalam insya. Kalau kalam khobar itu adalah suatu pernyataan atau kalam yang bisa kita nilai apakah itu benar atau dusta. Maka kalau bisa dinilai benar atau dusta, maka itu adalah dikatakan dengan kalam khobar. Tapi kalau kalam insya tidak bisa dinilai dengan benar ataupun dusta. Kalam insya, apa itu kalam insya? Kalam insya itu ada kalanya tolabi atau wairu tolabi. Tolabi atau wairu tolabi. Kalau insya tolabi adalah apa insya tolabi? Ada tolabi dan wairu tolabi. Insya tolabi bagaimana? Kalam yang menuntut pada kalam yang menuntut pada kalam yang menuntut pada suatu yang dituju yang belum didapatkan saat penuntutan. Sedangkan yang ghairu talabi, kalam yang tidak menuntut pada suatu yang dituju yang belum didapatkan saat penuntutan. Jadi kalau kalam tulabi berarti kalam menuntut pada suatu yang dituju yang belum didapatkan pada saat penuntutan. Lebih contoh gampangnya adalah tolak perintah menuntut untuk duduk. Duduklah. Menuntut untuk melakukan sholat. Menuntut untuk melakukan apa sebenarnya. Lebih kepada contoh kepada perintah. Tolabi itu adalah menuntut sesuatu yang dituju. Yang dituju apa? Menuntutnya adalah duduk lah. Berarti yang dituju adalah menuntut untuk duduk. Dan itu kan belum didapatkan saat penuntutan. Ketika saya bilang duduklah, maka kan saat penuntutan belum apa namanya itu belum didapatkan, baru didapatkan ketika memang tuntutan itu dikerjakan oleh yang dituntut itu. Yang dituntut itu ada kalanya akan dikerjakan secara langsung karena memang tolak itu tuntutan itu zamannya adalah mustakbal, bukan zaman madi, bukan zaman hal, tapi adalah zaman mustakbal. Mustakbal itu ya dikerjakan, dilakukan setelah adanya penuntutan itu. Ada kalanya memang dikerjakan secara langsung setelah penuntutan, ada kalanya ada jeda sedikit, ada yang jedanya terlalu panjang, jedanya agak lama. Yang penting tuntutan itu nanti bisa sampai pada yang dituju. Sampai pada bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Ada kalanya memang langsung dibaca setelahnya, setelah tuntutan itu ada kalanya masih ada jeda karena masih sibuk atau jedanya agak lama baru dia membaca Al-Quran. Pada intinya nanti dia melakukan apa yang dituntut itu. Dan yang dituju itu belum kita dapatkan pada saat penuntutan karena memang zamannya adalah mustakbal. Cuma nanti meskipun uh, ya kita nanti akan bahas amar ini yang kita tahu pasti kita sudah tahu ya. Kalau amar itu adalah perintah, nanti akan banyak hal-hal yang bentuknya sebenarnya amar tapi itu bukanlah sebuah amar. Hmm. Insya tolabi kalau yang ghairu tolabi, tidak kalam yang tidak menuntut pada suatu yang dituju yang belum didapatkan saat penuntutan itu tidak menuntut. Insya apa namanya insya tolabi kita akan fokus kepada insya tolabi. Insya tolabi nanti ada ada 5 macam. Nanti ini yang akan kita bahas ada 5 ya. Awal-awal yakun bi khamsati asya al-amri wan nahyi wal istibham wat tamanni wan nida. Ini sama karena memang yang satunya adalah terjemahannya. Bahwasanya nanti yang berarti wal awal ini kembali kepada yang tolabi. Tolabi yang tolabi fat tolabiyu itu. Tolabi nanti tolabi itu ada 5 bentuk. Tolabi itu bentuknya nanti ada 5. Nah ini yang akan kita bahas satu persatu. Ada amar, ada nahi, istibham, tamanni dan nida. Ini semuanya adalah tolabi.
Ini adalah kategori tolabi. Nah, terdapat 5 macam, nanti bentuknya macamnya ada 5. Pertama amar. Pertama adalah amar. Kan kalau tapi tetap kita harus ingat ya kepada definisi pertama bahwasanya tolabi adalah kalam yang menuntut pada suatu yang dituju yang belum didapatkan pada saat penuntutan. Ada kalanya nanti berupa amar, ada kalanya nanti larangan. Jangan duduk. Itu kan menuntut pada sesuatu yang dituju. Yang dituju apa? Ya tidak boleh duduk itu. Tuntutannya ya jangan duduk. Tuntutannya jangan duduk. Yang dituju tidak boleh duduk. Dan itu belum ada pada saat penuntutan. Baru ada nanti setelah selesainya penuntutan itu. Kemudian bentuknya, bentuk insya tolabi ada 5. Yang pertama adalah amar. Kalau amar kita tahu ya, kalau amar itu merintah kan ya. Cuma gini, tidak semua perintah itu pasti amar. Ini yang perlu kita ketahui. Karena kan kita mungkin tahunya bahwasanya setiap perkataan, setiap perintah itu pasti amar. Tanpa melihat dari segi apapun, pokok ketika sudah ada perintah berarti itu amar. Ketika sudah ada baik siapapun yang merintah berarti itu adalah amar. Padahal enggak. Amar tidak seperti itu. Tidak semuanya perintah itu adalah amar. Dalam ilmu bahasa Arab, di bawah tidak semua, di balaghahnya bahwa tidak semua yang bermakna menyuruh itu merupakan amar dan tidak semuanya. Karena amar eh, karena amar itu adalah apa? Amar itu eh, menuntut suatu pekerjaan dengan ucapan tertentu secara istilah. Kalau amar ini dari atasan ke bawahan itu perintah. Kalau kepala sekolah kepada staf-staf yang lain itu namanya perintah. Ambillah, ambil apa namanya kerjakan tugas-tugasnya sebagai staf. Itu namanya perintah. Atasan ke bawahan itu namanya perintah. Allah Subhanahu wa taala aqimus shalah kepada manusia, aqimus shalah. Aqimus shalah itu kan dari Allah, itu atasan kepada bawahannya itu namanya perintah. Pokok perintah itu sebenarnya konteks perintah itu dari atasan ke bawahan. Dari atasan ke bawahan. Sedangkan kita kepada Allah itu, kita kan sering, itu bukan perintah. Ya Allah, jangan, apa namanya, jangan kan sering ya, jangan seperti ini, jangan seperti ini, jauhkanlah kami dari mara musibah, hindarkanlah dari ini, macam ini. Itu kan merintah sebenarnya, itu bukan perintah. Dari bawahan ke atasan itu bukan perintah. Itu namanya doa nanti. Makanya nanti kontek-konteknya banyak ya. Kalau amar itu dari atasan ke bawahan. Kalau sebaya sama-sama teman, ambilkan saya buku. Itu nanti kontennya bukan lagi perintah. Nah, dalam dalam ilmu bahasa itu bukan perintah antara sebaya itu enggak. Karena amar itu dari atasan ke bawahan. Kalau dari atasan ke bawahan baru amar. Kalau yang setara nanti sejawat itu bukan, nanti kemudian apalagi dari bawahan ke atasan, meskipun bentuknya sama-sama tuntutan, tapi itu istilahnya lain. Jadi khudil kita biquwah, ini kan Allah Subhanahu wa taala yang merintahkan kita, khudil kita biquwah. Khudil kita biquwah, ambillah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh kan. Amar itu kan, ambillah itu dengan sungguh-sungguh. Itu dari Allah, aqimus shalah wa atuz zakah. Dari Allah, dari atasan ke bawahan itu namanya amar. Nah, amar itu nanti bentuknya ya macam-macam ya. Bentuknya amar sendiri ada kalanya memang ijlis. Misal dari atasan ya, khud idrib. Kalau dari atasan ke bawahan, idrib. Nah, itu kan bentuk-bentuk amar yang lumrah kita ketahui. Sebenarnya bentuk amar itu siwat dari amar sendiri itu bukan cuma seperti itu, bukan cuma berbentuk fiil amar murni, itu bukan hanya sekedar itu bentuk-bentuknya. Ada kalanya nanti fiil mudhari yang didahului oleh lam amar, liyaf'ula liyunfiq, liyunfiq du sa'atin. Itu fiil amar, fiil mudhari yang didahului oleh lam amar dan itu dihukumi jazm karena
lam amar itu termasuk kategori amil jazm yang menjazmkan fi'il mudhari lah. Ketika fi'il mudhari kan sebenarnya bukan amar kan, tapi ketika kemasukan lam amar maka juga menjadi amar itu nanti. Jadi bentuknya amar itu bukan hanya berupa fi'il amar murni itu, tapi ada kalanya nanti amar perintah itu yang dari atasan ke bawahan, ada kalanya nanti berupa fi'il mudhari yang didahului oleh lam amar. Kemudian ada kalanya nanti isim fi'il amar. Mungkin ini isim fi'il amar sesuatu yang jarang kita apa namanya? Kita apa jarang kita sesuatu yang aneh kok. Sebenarnya kan isim ya isim, fi'il ya fi'il. Tapi ada isim fi'il amar. Apa isim fi'il amar? Hayya 'ala. Hayya 'ala ini satu kesatuan ya. Hayya 'ala ini ada satu kesatuan merupakan suatu isim yang bermakna fi'il amar. Hayya 'ala sholah yang bermakna ajakan. Marilah, ayo gitu. Marilah. Maka itu merupakan isim fi'il amar. Isim fi'il amar itu juga seperti halnya amin. Itu juga termasuk isim fi'il amar. Karena apa artinya? Istajib lana, kabulkanlah kan itu. Bermakna kabulkanlah. Amin itu isim fi'il. Seperti halnya alaik. Alaik itu juga isim fi'il. Ada sekian macam-macam bentuk. Tinggal dilihat aja nanti. Kemudian isim masdar kalau ini saya kurang paham ya masdar yang menempati tempat prosesnya saya kurang paham kalau masdar yang mengganti sebagai fiil. Ini juga berbentuk ini juga bentuk amar itu ya. Kemudian ini bentuknya ada ada kalanya dan terkadang siwat amar amar itu kan perintah seperti hanya yang tadi di atas itu. Ada kalanya amar itu kan memerintahkan. Amar itu ada kalanya siwat amar keluar dari arti aslinya menjadi arti yang lain yang bisa dipahami dengan alur pembicaraan atau syakul kalam dan indikasi keadaan. Ini sama-sama bentuk amar, tapi maknanya itu sudah keluar dari mana aslinya. Sehingga menjadi arti yang lain. Sama-sama perintah, tapi itu karena kondisinya berbeda, melihat dan dilihat dari syakul kalamnya, dan juga dipahami dari siakul kalam dan indikasi indikasi keadaan sehingga ini nggak dipantas bermakna amar sehingga harus menggunakan sehingga sehingga nanti itu diistilahkan dengan makna yang lain sehingga dimaknai dengan yang lain bukan lagi amar karena amar itu perintah bentuknya amar tapi nanti itu sudah bukan amar lagi dipalingkan kepada yang lain seperti halnya doa auzi'ni an ashkura ni'matak berikanlah ilham kepadaku ini kan perintah sebenarnya tapi melihat dari kondisi seperti ini dari seorang hamba kepada Tuhan maka tidak lagi menggunakan makna aslinya amar yang itu adalah memerintah kita nggak pantas memerintah kepada atasan kepada Allah tapi itu bentuknya adalah bentuk kita berdoa gitu. Iltimas nanti juga bisa dimaknai diartikan sebagai iltimas. Iltimas itu apa? Kan kita sejawat, teman sejawat. Bahwasannya ya yang apa namanya tanpa dari bukan dari bawahan ke atasan, bukan kalau dari bawahan ke atasan ya doa, kalau dari atasan ke bawahan itu kan perintah. Tapi teman sejawat maka istilahnya itu iltimas sebenarnya, bukan amar. Finil kitab coba berikan kepada kitab itu. Khud lil kalam, ambilkan pen itu. Misal ijlis huna ma'i duduk di sini bersamaku. Nah, teman-teman kalau teman sejawat seperti itu bukan lagi istilahnya dimaknai sebagai perintah, tapi itu adalah iltimas. Itu adalah iltimas. Ini masih tolabi banyak macam-macamnya. Ini masih diamar. Ini bentuk-bentuknya amar. Kemudian ada kalanya tamani. Nanti tamani ada pembahasan khusus ya. Tamani sendiri makanya di sini ada tamani ini masih di amar. Ada amar wan nahyi wal istifham buat tamani. Nanti tamani juga ada penjelasan tamani secara khusus. Ini juga berbentuk amar ya. Amar itu juga bisa berbentuk tamani. Tapi tamani sendiri nanti akan
Bahas di bab taman itu sendiri. Ada tahdid mengancam, jadi bermakna mengancam. Maknanya bukan lagi perintah, tapi nanti bukan lagi diartikan sebagai amar, tapi itu adalah tahdid. I'malu ma syi'tum. I'malu ma syi'tum. Kerjakanlah sesuka hatimu. Kerjakanlah sesuka hatimu. Ini bukan perintah meskipun itu dari atasan, tapi ini bentuknya karena keadaan ini adalah dalam keadaan yang mencekam, karena berkaitan dengan karena balasan, berkaitan dengan balasan kalau melakukan pelanggaran atau yang lainnya, berarti ini bentuknya adalah memang berbentuk amar, tapi sudah bukan menggunakan makna amar, tapi ini sudah dipalingkan digunakan menggunakan adalah tahdid. Ini adalah adalah ancaman ini. Ini adalah ancaman. Ada takjiz, ini ya, takjiz melemahkan, kemudian taswiyah, ini bentuk ini memalingkan makna amar dari aslinya. Ada melemahkan. Ansitu ya Abi Bakri ansiru ansizuli kulaiba bil Bakri aina firar. Wahai Bakar, hiduplah kembali, kembali Kulaib. Hai Bakar, di mana engkau ya? Ini berkaitan dengan historisnya, mungkin dia kurang paham historisnya, artinya ya, bentuk amar ini adalah bukan lagi dimaknai sebagai amar, tapi ini adalah takjis yang melemahkan karena dia dianggap lemah, mengatakan seperti itu, keadaan Bakar dianggap, maksudnya itu adalah takjis. Artinya berubah dari makna asli terhadap makna yang lain itu dilihat dari siyakul kalam, dari indikasi keadaan, sehingga muncullah istilah doa, muncullah istilah takjis, muncullah istilah tahdid, muncullah makna taswiyah karena melihat dari siyakul kalam dan indikasi-indikasi keadaannya itu. Taswiyah berarti menyamakan firman Allah isbiru aula tasbiru. Ini kan perintah sebanyak isbiru sabarlah aula tasbiru sawaun alaikum. Bersabarlah kalian ataukah janganlah bersabar. Ini adalah uh, ada bermakna tahu ya. Makanya tapi ini harus untuk bisa membedakan apakah itu menggunakan makna amar aslinya atau makna sudah dipalingkan ke aslinya, harus jeli, memang harus mendalam. Harus diangan-angan, direnungkan, ini masuk yang mana kira-kira ya. Dilihat indikatornya bagaimana, dalam keadaan posisinya, siapul kalamnya itu berkaitan dengan keadaan seperti apa, maka harus dikaji secara mendalam sehingga bisa menentukan, oh ini amar menggunakan mana aslinya, oh ini adalah sudah dipalingkan dari mana aslinya, tapi ini sudah bermakna tahdid, tapi ini sudah bermakna taswiyah. Nah, itu kan agak repot sebenarnya, karena ini sudah agak mendalam untuk memahami seperti itu, menganalisis seperti itu. Mungkin tahunya kan kita kalau yang penting sudah perintah, pokok dari siapapun berarti amar. Pokok sudah perintah, tanpa harus menganalisis dulu bagaimana keadaan-keadaannya, pokok sudah ada bentuk perintah-perintah, seruan, ya berarti amar itu sudah. Kan gitu gampangnya kalau kita, padahal kalau kita kaji kan, kepada di bawahnya ini tidak seperti itu. Bahwasanya amar yang ketika kapan posisi amar menggunakan makna aslinya, kapan amar itu dipalingkan dari makna aslinya tapi harus menggunakan makna yang lain. Nah, jadi sebenarnya nggak sesimpel yang mungkin kita sebelumnya ketahui kalau sudah ada tuntutan perintah ini berarti sudah amar gitu. Tidak seperti itu. Itu sudah selesai amar. Ada Ufti, gimana Ufti? Kita apa namanya dialog-dialog santai saja ya, biar nggak satu arah, biar nggak satu arah. Gimana aman? Ada Ukti Lili, Naurah, Arinia. Gimana Ukti? Belum ada pertanyaan, Ustaz. Aman ya, berarti sudah bisa dipaham ya. Insya Allah, Ustaz. Ukti Naurah gimana? Aman, Ustaz. Sekarang kita ke nahi ya. Ini kan masih bentuk di tolabi. Yang kedua adalah yang pertama amar, yang kedua adalah nahi.
Nahi berarti kan gampangnya adalah larangan. Tuntutan meninggalkan suatu pekerjaan secara isti'la, merasa tinggi derajatnya. Larangan itu juga dari atasan. Atasan ke bawahan, larangan. Nahi memiliki satu macam sifat bentuk, yaitu fi'il mudhari yang bersama dengan la nahi. Kalau fi'il amar kan bentuknya banyak tadi kan. Ada apa fi'il amar yang fi'il amar, ada fi'il mudhari yang memasukkan lam amar, kemudian ada si fi'il amar, kemudian ada berbentuk ini, ada berbentuk apa itu. Itu siwatnya. Kalau yang tadi tahdid tasbih itu adalah pemaknaannya kan, bukan siwatnya. Tapi kalau amar inilah la tufsidu fil ardi ba'da islahima. Jadi larangan itu juga dari atasan ya. Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. La tufsidu dari Allah kepada Muhammad, larangan. Hmm. Sama seperti halnya amar, ada kalanya nanti nahi itu tidak menggunakan makna aslinya, tapi dipalingkan terhadap makna yang lain juga sama-sama bisa diketahui dari syiakul kalam dan juga dalam keadaan situasi dan kondisi pada saat itu juga. Pada saat syiakul kalam ini dalam kondisi bagaimana? Itu sama seperti halnya di amar tadi di atas itu. Sehingga nanti maknanya bukan amar lagi, doa. Larangan seperti hanya la Rabbi la tadarni fardan wa anta khair warisin Rabbi la tadarni fardan itu kan ya Allah janganlah kau buat kami sendiri gitu. Allahumma la tada' lana dzamban illa wafarta. Itu kan doa, bukan larangan itu, tapi doa karena dari bawahan ke atasan. Allahumma la tada' lana dzamban illa wafarta. Jangan sampai ada dosa yang kecuali kau ampuni itu. Itu adalah doa. Ada iltimas, berarti iltimas sama seperti hanya tadi, berarti bentuk eh, dari teman ke teman kita kita melarang dia untuk tidak melakukan sesuatu apapun. Jangan la tajlis huna la taqra al-Qur'an janibi. Jangan baca Al-Quran di sampingku misalnya. Ah, itu kan iltimas dari baik sama dengan yang amar yang di atas itu. Taman ini mengharapkan tidak terjadinya sesuatu. Ada tahdid, mengancam sama seperti halnya di atas. Tahdid, ancamannya berarti adalah tuti' amri. Jangan kau patuhi perintahku, maka akan kau rasakan akibatnya. Ini kan bisa dilihat. Oh, ini kok dalam kondisi mengancam ini ya. Berarti itu tahdid. Jadi la tuti'. Ini kan la tuti' memang bentuknya fi'il amar, fi'il nahi. Karena fi'il mudhari kemasukan la nahi sebenarnya. Tapi ini sudah tidak menggunakan makna aslinya nahi, tapi sudah dipalingkan bermakna yang lain karena melihat dalam kondisinya. Jangan kau patuhi perintahku, dilihat dari maknanya. Kalau kalau tidak dipatuhi benar, maka akan kau rasakan akibatnya. Berarti kan ada bentuk ancaman ini. Tuh. Itu yang nahi, kemudian kita lanjut kepada yang istifham. Udah ya. Oke, istifham, kalau istifham itu adalah menuntut suatu informasi atau pengetahuan atas terjadinya sesuatu dengan alat tertentu. Istifham itu kan bertanya, orang bertanya berarti menuntut suatu informasi, pengen mengetahui suatu informasi, pengen mengetahui suatu pengetahuan, makanya bertanya. Istifham itu adalah untuk menuntut suatu informasi atau pengetahuan. Saya bertanya karena pengen
mengetahui sesuatu. Saya bertanya karena ingin mengetahui informasi detail terhadap kejadian yang baru-baru terjadi. Istifham itu nanti alatnya ada kalanya menggunakan hamzah. Ini semuanya istifham ya. Ada hamzah, ada hal, ada ma, ada man, ada mata, ayyana, kaifa, aina, anna, kam, ayu. Ini semuanya adalah istifham. Al-hamzah. Coba kita ini dapat harus ini kan banyak ya, biar tidak terlalu banyak ini terlalu banyak. Coba kita contohkan hamzah buat istifham. Ukti Lili, coba istifham menggunakan hamzah. Atashrobin, Hah? Hah? atashrobin, Atasyrab, atasrobi, atasrobi, atasrobin, atasrobi. Apakah kamu minum? Gitu. Kalau ya atasrobin ya. Apakah kamu atasrab? Apakah kamu minum? Atajlis. Apakah kamu duduk gitu? Ini ada keluar. Coba yang hal kepada Ukti Ariana. Betul Ukti? Tidak ada ya. Nausya, Naura coba Naura yang hal tanpa harus dicontoh di sini sebenarnya yang contohnya ya sama seperti yang di atas ya. Kita langsung contohkan saja ini adalah ada istifham. Istifham itu kan menuntut untuk mengetahui suatu informasi ataupun suatu pengetahuan. Coba yang hal, coba siapa saja sudah? Boleh yang di Lili atau siapa saja? Kiranya dikasih contoh semuanya ke belakang. Monggo, buat contoh lengkap. yang apa Ustaz? Yang hal, Yang hal sekarang, yang hal. hal, hal anti masyghulah, Hal anti masyghulah, apakah kamu sibuk? Misal. Tafadhol Ariana dan juga Nora ya dijawab ya. Sekarang menggunakan ma. Yang ma, ma kan gampang itu. Ketika mau bertanya baru baru kenalan pasti tanya apa? Mas Muk, Mas Muk itu ma. Mahara apa ini? Jadi ma itu ma-nya pertanyaan. Mas Muk. Ma fi jaybik apa? Oh, bukan ma bukan kalau ma kan ma fi maza itu ya. Man coba man. Contohkan yang man. Enggak contohkan yang man. Man Sayyiduna Muhammadun. Man apa? Sayyiduna Muhammad. Man Sayyiduna Muhammad. Siapakah Nabi Muhammad itu? Kayak gitu ya. Man da'ani anifan. Man da'ani anifan. Siapa yang memanggil saya tadi? Man yadhhabu ila suqil an. Siapa yang pergi ke pasar an sekarang? Man, coba yang mata sekarang. Yang mata, monggo. mata tastayqid, Mata tastayqid. Kapan kamu bangun? Mata tastayqid. Mata kamu bangun. Ayyana. Apa ayyana contohnya? Langsung coba kaifa saja, kaifa. ayyana mursaha, Halut. Ayyana. mursaha. Ayat Quran Ustaz. Ya, ya, ya. Kaifa, kaifa.
كيف حالك؟ Kaifa haluk? Aina? Aina? Aina qalami? Aina kulami? Kemudian kam? Kam? Kam, kam Kami berapa? sa'atil an. Kami sa'atil an. Sekarang jam berapa? Ayu. Ayu. Ayyul fariqaini khairun. Ayo, ayo. Ingat ayat Quran, Ustaz. Iya, 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 iya. Ayu ini juga banyak pertanyaannya. Ayu qalam hada. Ini merek ini pen apa? Ayu jawal hada. Ini bentuk-bentuk ini adalah alat untuk bertanya ya. Jadi istifham itu bukan hanya sekedar hal terus. Hal taqra'ul Quran bukan cuma hal, tapi alat-alat untuk bertanya, untuk mendapatkan suatu informasi ataupun pengetahuan, ini bentuknya banyak. Boleh menggunakan hamzah, hal, ma, hamzah, hal, ma, man, mata, ayyana, kaifa, aina, anna, kam, ayu. Terserah mau menggunakan yang mana. Itu semuanya adalah alat-alat istifham bebas mau menggunakan yang mana ya terserah. Yang cocok-cocok saja. Nah, ini sudah kita contohkan ya istifham ya seperti itu adalah menuntut suatu informasi lah. Ini sama ya contohnya cuma ada penjelasan-penjelasan berkaitan dengan tasawur dan juga berkaitan dengan tasdik. Cuma ada fungsi untuk menuntut tasdik saja. Karena ada penjelasan tambahan tasdik gitu. Ayyana yaumul qiyamah. Ini sudah dicontoh-contohkan tadi. Ayyul fariq. Ini yang dicontohkan oleh antum tadi. Ya. Ayyul fariqaini khairum maqama. Surah Maryam. Ayyul fariqaini khairum maqama. Oh, ini juga ya. Sama seperti halnya amar dan nahi ada kalanya nanti istifham itu keluar juga dari makna istifham itu sendiri di menjadi arti yang lain. Tapi harus jeli, harus benar-benar jeli nanti itu. Pokok yang penting pertanyaan berarti istifham. Maknanya adalah istifham. Tapi ada kalanya nanti itu bukan makna dari istifham itu sendiri, tapi sudah diartikan terhadap arti yang lain. Ini yang agak repot untuk menentukan ya. Ketika dihadapkan seperti ini agak repot karena memang harus betul-betul paham terhadap siyakul kalamnya dan juga harus betul-betul paham terhadap keadaannya. Sehingga ini sudah keluar apa enggak dari mana aslinya. Harus betul-betul jadi itu yang agak kerepotan. Makanya nanti ada taswiyah penyamaan. Sawa'un alaihi ma'andartahum am lam tumtirhum sama saja. Apakah karena sudah memang didahului oleh sawa'un. Apakah kamu memperingatkan mereka atau tidak? Jadi hamzahnya itu bukan untuk bertanya tapi untuk penyamaan. Adalah taswiyah artinya taswiyah. Baik bertanya ataupun tidak ya sama saja. Nafi mentiadakan hal jazaul lisan sehingga maknanya nanti bukan apakah tapi tiadalah tiada balasan untuk berbuat kebaikan kecuali berbuat kebaikan. Nanti harus mungkin ada tetap ada ciri-cirinya atau ada bagaimana cara melihatnya. Jadi hal itu tidak bisa dimanai hal apakah
jazaul ihsan, balasan kebaikan, illa. Jadi gak enak langsung. Jadi gak enak. Maka sehingga nafi itu bermakna meniadakan. Tiada hal jazaul ihsan, tidaklah balasan untuk berbuat kebaikan kecuali dengan berbuat kebaikan. Nanti bisa bermakna ingkar. Awairallah. Akan hamzah ini kan apa namanya, hamzah ini eh bermakna istifham, tapi ini adalah sudah ini kan alat istifham, tapi ini sudah bermakna eh, pengingkaran. Awairullah tad'un. Apakah pada selain Allah kalian menyembah? Ini sudah bentuk pengingkaran kepada selain Allah. Ada kalanya nanti bisa bermakna amar istifham, ada kalanya bermakna nahi. Cara menentukan yaitu dilihat dari siakul kalam dan bentuk. Ada kalanya taswiq, takdim, tahqir, berbentuk menghina. Ahadalladzi madahtahu katsiran, apakah hanya pada orang ini engkau sering memujinya? Maknanya apakah? Tapi ini bentuk melihat dari keadaannya sudah berbentuk tahkir, ini menghina, ini sudah bermakna penghinaan. Pertanyaan yang sudah bermakna penghinaan, istifham yang sudah bermakna istifham. Ahadalladzi, bukan, ini bukan istifham itu kan sebenarnya makna aslinya kan apa? Untuk mengetahui sebuah informasi kan. Tapi ketika adalah di madah tahu kasiron, apakah hanya pada orang ini engkau sering memujinya? Ini kan sudah bukan untuk mengetahui sebuah informasi sudah. Sedangkan istifham sendiri adalah untuk mengetahui sebuah informasi. Tapi kenyataannya adalah di madah tahu kasiron, apakah hanya pada orang ini engkau sering memujinya? Ini bukan lagi ingin mengetahui sebuah informasi, tapi ini sudah menghina. Sehingga istifham yang maknanya adalah bermakna tahkir. Ada istifham yang negaranya adalah bermakna, ada istifham yang apa namanya, ada istifham yang bermakna namanya eh, bermakna takdim. Takdim, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Man itu kan alat istifham. Siapakah yang bisa memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Ini kan membentuk pentakziman, pengagungan, pengagungan. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah taman ini, yang terakhir adalah nida. Bisa dipaham ya? Izin bertanya Ustaz, Ya, kalau untuk masmuk itu kenapa menggunakan ma Ustaz, tidak man? karena tidak berakal lagi, Mufti. Wiru akil. Ma itu digunakan, ismun itu kan suatu benda kan ya, nggak berakal. Jadi menggunakan ma. Ma itu untuk sesuatu yang tidak berakal, kalau man itu untuk sesuatu yang berakal gitu. Oh iya Ustaz, syukran Ustaz Ya, jawabannya. makanya mayyakra, mayyakraul Quran. Jadi bukan orangnya kan masbuk, memang yang ditanyakan orang yang berakal kan, memang yang ditanyakan kan ya. Tapi bentuk ismunnya itu. Oh Oh iya gimana ya? Ustaz. Bisa dulu. Ya, kalau man hada. Oh, iya, 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 iya. Kalau man hada, tapi isinya hada itu kan orang ya. Kalau isinya orang berarti man hada, siapa ini. Kalau yang isinya adalah sesuatu benda,
yang tidak berakal. Ma hadza, apa ini? Masmuk. Ini lebih kepada namanya. Sehingga tidak menggunakan man ismuk. Yang setahu saya kayak alasannya kayak gitu. Jadi kepada namanya, murni kepada namanya saja. Jadi kalau ma nanti posisi meskipun posisi yang lain ma itu kepada yang berakal, kalau man kepada berakal, tapi kalau yang ma itu tidak berakal. Oke, sekarang taman nih. Tamanni itu apa? Menuntut sesuatu yang disukai yang tidak bisa diharapkan terwujudannya karena merupakan hal yang mustahil atau sulit terjadi. Kalau tamanni itu gampangnya mengharapkan suatu yang sulit terjadi, bahkan mustahil atau mustahil lebih mendekati kepada mustahil. Tamanni itu mengharapkan sesuatu yang mustahil terjadi. Itu tamanni ya, mengharap yang pengharapan yang dusta itu. Karena yang sesuatu yang mustahil masih diharapkan, itu namanya tamanni. Itu namanya tamanni. Ya Allah, ingatlah seandainya pada suatu hari masa muda itu kembali. Ini kan mustahil kan? Ya, terlepas dari memang kehendak Tuhan itu kalau lain itu kan secara logika kan nggak ada yang sudah tua tiba-tiba langsung mudah kembali ya. Kecuali memang sudah dikehendaki itu kan lain konteks. Ini hal sesuatu yang mustahil. Atau apa contohnya yang lain lagi. Bentuk taman nih itu selain contoh yang ini. Bentuk-bentuk yang mustahil taman nih monggo cari contoh. Ada di Quran Ustaz. Eh, yang surat Maryam Ustaz, ya laitani mittu qabla hadza. Gimana artinya? Seandainya aku mati sebelum semua ini terjadi, Ustaz. Hmm. Pokok yang bentuk-bentuk mustahil itu bentuk-bentuk yang mustahil itu namanya eh tamanni, mengharapkan sesuatu yang mustahil terjadi. Tapi bukan pas berarti mustahil ya, sulit itu. Itu juga tamanni. Tapi sulitnya memang sesuatu yang sangat sulit seandainya saya punya uang 3 triliun. Padahal ya kerjaannya kayak gini. Di kerjanya cuma seperti itu di rumahnya. Kapan secara kalau mustahil mungkin tidak nyampe, tapi sudah hampir ke mustahil gitu. Itu kan bukan hal yang mustahil kalau memang usaha pasti bisa kan. Tapi kan ya harus usaha yang nyeleweng-nyeleweng kalau mau cepat. Itu pun meskipun nyeleweng ya nggak bisa. Repot. Itu kan sulit. Ada yang memang betul-betul mustahil atau yang sangat sulit sekali. Seandainya saya bisa terbang. Itu bukan sesuatu yang mustahil karena dulu katanya, tapi kalau sekarang mungkin bisa mustahil ya. Kalau dulu karena orang-orang hebat jadi bisa terbang. Itu memang sudah kenyataan sesuatu yang benar secara fakta kalau dulu karena memang dulu orang-orang hebat. Tapi sekarang kan
mungkin sudah dikatakan sebagai mustahil, sudah nggak ada orang yang bisa terbang. Jadi alatnya tamanni dalam dalam bahasa nanti bisa menggunakan laita, hal. Yang penting nanti bermakna kepada sesuatu yang mustahil atau sesuatu yang sangat sulit sekali untuk bisa tercapai. Ini alatnya bisa menggunakan laita, bisa menggunakan hal, kemudian bisa menggunakan lau, bisa menggunakan la'alla, bisa menggunakan la'alla. Nanti tinggal dibuat contoh saja. Hal apa? Hal fahal lana min syufa'ana fayashfa'u lana. Lau. Ini Al-Quran semua ini. Kalau nanti dicontohkan sendiri ke konteks-konteks bahasa Arab itu apa. Kemudian yang terakhir adalah nida. Nida itu ya kata panggil. Ya. Ini ada paling banyak itu yang digunakan ya. Menuntut menghadapnya mukhatab. Ya Zaid. Itu kan menuntut untuk menghadapnya mukhatab dengan menggunakan huruf yang mengganti kedudukan arti aku memanggil. Ya Zaid itu kan sebenarnya pergantian daripada aku manggil. Ini adat yang digunakan ada 8, ada hamzah, ada ai, ada alif, ada ai, ada ayya, ada wa. Contohnya ini dah. Tapi yang banyak digunakan iya. Di sini mana? Oh, ini ya, ya ada ya. Ya, ini paling banyak digunakan ya. Ya ahlas sabab. Ya Zaid, ya Umar, wahai Umar. Hamzah kalau yang lain jarang-jarang sekali. Yang paling banyak gunakan, iya yang banyak digunakan baik dalam dialog bahasa Arab atau yang digunakan beda iya. Kalau yang lain ini jarang-jarang yang intinya ini bisa dibuat untuk panggilan. Tinggal dilihat saja contohnya yang Hamzah bagaimana di sini. Kalau yang ya kan, ya Khalid ini kan. Ya Khalid, wahai Khalid. Kalau yang ya Jibal, ya sama. Kalau yang lain, ayah maulaya, ini contohnya. Ayah hada, liman huwa ma'ak. Itu sudah, itu bentuk-bentuk kita selanjutnya masuk kepada pembahasan bab 2. Kalau yang wirutolab yang selainnya seperti itu yang tadi, sehingga kabi'atu wastaro itu berarti di sini nggak ada tolabi. Yang di sini nggak dijelaskan contoh yang wirutolabi. Langsung ke bab 2 berarti kurang terjemahnya. Langsung ke bab 2 nanti bab tentang mana lah al-babus sani fid dzikri wal hadfi, penyebutan dan pembuangan. Kalau yang wirutolabi kita tetap mengacu kepada definisi yang di atas itu. Baru contoh-contohnya ini.
Darabtu an. Karena kenapa kok tidak dibahas panjang? Karena insa wairu tolabi laisat min mabahisi ilmil ma'ani. Makanya diterjemahnya karena tidak disebutkan karena ini bukan pembahasan dalam ilmu ma'ani. Falida dorab nasofhan Anda sehingga ya cuma sekilas saja yang ditampilkan. Sekilas saja bahwasanya ada insa tolabi, ada yang wairu tolabi yang menjadi pembahasan hanya tolabi. Sedangkan wairu tolabi itu enggak dibahas dalam ilmu ma'ani. Makanya di sini hanya disinggung sedikit dorobna sofhan anha sehingga cuma sedikit yang disinggung. Bahkan di terjemahnya saja sampai enggak diterjemahkan ini. Oke, ada yang mau disampaikan?